Halo sama teman-teman, kembali lagi bersama kami di LBH OnlyFans. Mari kita berbincang. Anjay. Jadi kemarin, jadi kemarin itu kita lumayan lama ya teman nih vakum nih, dan kita juga Wih, vakum ya. Iyalah. Jadi kemarin itu kita jarang ketemu nih. Nah, mumpung kita ketemu hari ini, mungkin saya mau nanya dulu nih ke teman-teman, gimana kabarnya hari ini ya? Sehat. Dari Iqmal dulu nih, gimana? Alhamdulillah sehat, Bu Ari. Bu Ari sehat ya. Alhamdulillah dong. Mana ototnya mana? Alhamdulillah sehat ya hari ini. Mau ditanyain otot nih saya. Iya. Kayaknya gue lihat-lihat anak gym banget. Iya kan sekarang gitu Sehat kan. dong bos. Iya, Makanya iya, juga iya. harus gym. Oke. Untung nggak ngupload SG. Iya, iya. Angkat. Wah. Tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti ada saatnya nanti saya Si bakal hijau upload. itu lagi. Si hijau anomali hijau. Oke, dari Lim. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, lancar. Puji Tuhan ya. Tadi kan Betul. alhamdulillah, sekarang puji Tuhan. Iya. Betul. Anggap. Oke. Om gitu. Swastiastu, ya kan? Iyalah, Nama kita harus- budaya. Kita harus saling menghormati. Betul. Gitu. Nah, gimana nih Bu? Gini Lu nih. sendiri gimana? Aduh, kalau saya mah alhamdulillah. Karena kalau Alhamdulillah. saya nggak enak, kalau saya sakit nggak mungkin saya di sini. Betul, betul, Wih. betul. Gitu. Jadi alhamdulillah dan puji Tuhan kita hari ini diberi kesehatan ya. Hmm. Akhirnya kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul lagi membuat podcast untuk memberikan yang pembahasan yang menarik kepada Menarik buat teman-teman. teman-teman. Nah, jadi gini nih, karena kita udah lama gak ketemu, terus kita udah lama vakum ya, maksudnya bukan vakum apa, jadi kita kemarin mungkin ada kesibukan masing-masing ya. Iya. Jadi jarang ketemu dan jarang buat podcast kemarin karena kesibukan. Betul, gitu. betul, betul. Nah, teman-teman, kemarin nih, karena kan kita jarang ketemu, saya mau nanya nih, mulai dari Iqbal dulu. Kemarin tuh kenapa sih ada apa gitu? Iya, kalau kemarin tuh Ya. sebenarnya sibuk ngikutin Bu Ari. Enggak. Ngekor gitu. Kemarin alhamdulillah kita punya tujuan baru Apa tuh? gitu, punya aktivitas baru, Oh. pekerjaan baru. Jadi Alhamdulillah ya. iya, jadi ada penyesuaian lah dengan lingkungan baru. Makanya enggak sempat dan enggak ada waktu. Tapi untuk kasus harus selalu ngikutin Iyalah. sebetulnya ya. Oh, lu update banget ya Iya, emang ya? Jadi kita tuh walaupun kita nggak buat podcast atau apa, kita selalu mengikuti perkembangan Betul. isu-isu ya yang ada Betul, di betul, Indonesia saat betul, ini. betul. Nah, jadi Iqmal kemarin karena lagi menyesuaikan dengan lingkungan kerja Hmm. juga gitu. Betul. Kalau dari Lim, kenapa tuh? So sibuk aja sih. Oh, So sibuk apa aja udah? sih. So sibuk apa memang sibuk nih? So sibuk aja. Udah so Kan- sibuk. Yohanes itu pengacara. Oh iya, jadi Pengangguran ya jadi banyak teman-teman acara. nih. Barangkali ada yang mau konsultasi dengan bos kita, Boleh. silahkan hubungi. Boleh, Aman. boleh. Harga Atau, cincai lah ya. atau mau lempar-lempar kan Oh, kita belas boleh. semangka nanti kan. Boleh banget. Salah, lempar-lempar tapi jangan lempar masalah juga. Jangan. Jangan lempar masalah yang gitu. Kalau lempar masalah cocoknya ke Bu Ari. Tunggu hari. lempar biar saya alihkan ke Dia pos baku. Problem solving banget sih emang. Anak Pos bakum. Bisa sih. Bisa. sih. Ya, gitulah teman-teman, mungkin Betul. kita simpulkan kemarin ada kesibukan. Iya. Nah, jadi Iya. selama kemarin nih kan kalian tetap mengikuti isu-isu nih karena dari kemarin ya banyak banget isu-isu yang membuat panas nih Ah. di Indonesia yang biasa teman-teman Gen Z Panas, sebut konoha panas. katanya. Panas lo ada mati lampu juga kan? Iya, Iya. mati lampu. Bergilir. Jadi Terus- kipas pada mati. Jauh bahkan waktu itu ada tuh yang sampai apa ke mesin ATM tuh nyolokin. Masih mending, Bro. Ah, Orang punya kolam ikan udah mati. iya pada ngambang. Gara-gara semua tuh mesinnya ikan. mati. Bener ya, Indonesia Iya kan? gelap ya. Gelap. Indonesia gelap, beneran Gelap gelap. karena mati lampu, Beneran gelap. bukan gelap apanya. Ya itu gue nggak Gelap. tahu. Ini itu. benar-benar gelap karena mati lampu. Ah, Nah, Padahal Indonesia memiliki batu bara cukup banyak ya. banyak. Oh, tambangnya banyak di cukup Indonesia. Dia ke situ lagi. Baru mulai udah berat. Tapi benar kalau Nggak bicara paham. tentang batu bara mah banyak Banyak ya. Tapi jangan langsung Black dulu lah. gold. Kita Oh, iya, ngantar-ngantar dulu teman-teman. Gak tau kenapa gue Takutnya gede teman-teman banget sih. Kali teman-teman kayaknya nanti teman-teman pikir, oh ini kok langsung pembahasannya berat banget. batu Emang bara." apa sih orang yang tadinya jadi asisten bisa jadi komisaris, kamu yang langsung aja lah. Siapa Emang nggak tuh? boleh. Di aduh haus Iya, bentar haus.
Ada enak Ini juga juga ya. lagunya. Kalau gitu mah saya mau jadi asisten aja dah dulu. Oh, iya. Tiba-tiba nanti diangkat mah, alhamdulillah kayak gitu. Betul. Yang penting bisa gaya kupu-kupu aja. Bisa kali selip gitu. Nah, jadi dari Iqmal nih, dari beberapa isu yang banyak banget tuh yang lagi memanas lah saat ini ya. Nah, bagaimana nih dari pandangan Iqmal terkait hal tersebut? Nggak tahu ya, sebetulnya karena bertambah kesibukan. Saya minum dulu ya. Iya, Nah, boleh. Karena bertambah kesibukan, bertambah juga pemikiran, bukan hanya tentang isu-isu sebetulnya, tapi tentang pekerjaan juga. Betul. Dan dicampur baurkan dengan pekerjaan saya semakin menyadari ternyata sebetulnya Emang kalau presiden yang ngomong ngeri-ngeri Iya. banget. Asisten bos. Nanti tiba-tiba diangkat jadi komisaris juga dia. aminin dulu. Aminin dulu. Pasti kalau itu Iya. mah. Biarkan saya jadi komisaris, kalian asisten. Wih, nanti setelah jadi asisten dia kita naik juga. Kalau dia nggak mau ngikutin kita kan kertasnya udah kita Iya. pegang. Jadi kalau misalnya Oke, Nah, kan? Ma lanjut apa? Selalu bisa aja bawanya. Tapi ya gitu, karena ada cabang yang dipikirkan, cabang lain yang dipikirkan, jadi terpecah gitu konsentrasinya. Cuma satu hal yang saya sadari setelah saya mendapat aktivitas baru di lingkungan baru gitu ya, ternyata hari ini sebetulnya nih ya, ini mungkin agak sedikit nggak menyenangkan buat teman-teman, tapi Apa tuh? tapi jujur di dalam Takut nih saya dengarnya nih. di dalam lubuk hati gua ya, Ah, gue sih menyatakan kalau sebenarnya Indonesia itu bukan kekurangan orang yang pintar, ya. Bukan kekurangan orang pintar. tapi Indonesia itu Terus kurang. kekurangan apa? Kurang duit. orang yang cinta sama tanah airnya, Waduh. Nasionalisme. nasionalismenya. Padahal kan sekarang sering tuh diadakan bela negara atau apa. Padahal Padahal dari kita sekolah di hari Senin kita harus upacara. Dulu kalau nggak salah sekolah gue tiap pagi tuh Iya, Indonesia Raya tuh lagu Iya, selalu ada. bukan cuma sekolah Anda, sekolah saya juga karena kita masih di lingkup Ah, Indonesia. oh lu sekolah berarti? Anda kan Gue nggak tahu. Iya iya. Ya kalau masalah upacara mah pasti semua merasakan lah. Iya, tapi kembali lagi ke apa yang saya bahas tadi ya. Iya. Sebetulnya Indonesia itu bukan kurang orang pintar, tapi kurang orang yang cinta tanah air. Karena kalau kita cinta pada tanah air, setiap perkembangan yang ada di negara, sebetulnya kita bisa kritisi. Tapi pertanyaan gue satu, kalau seseorang sudah cinta tanah air, Ya. tapi tanah air yang nggak cinta dia gimana? Misalkan, Tanah air ini sebagai apa? Kalau sebagai subjek, sesuatu yang hidup, ini patut untuk dipertanyakan. dipertanyakan, Tapi tanah air itu kan sebagai suatu objek. ya. Kita yang menghidupkan, bukan kita yang dihidupkan. Berarti oleh itu tanah air itu. ibaratnya benda mati lah ya, Iya. benda mati ya. Negara ini apa yang kita perjuangkan, bukan negara yang memperjuangkan kita. Betul, Sebetulnya betul, kan betul. gitu. Iya, jadi Kalau Berarti menurut bukan saya- tanah airnya yang salah atau Iya, negaranya ya, tapi orang-orang yang di memiliki dalamnya. Itu dia wewenang di dalam kuncinya, situ. betul. yang melaksanakannya lah ya. Betul. Itu sih, jadi kalau menurut saya ya memang ya dengan tidak adanya aktivitas kemarin di Iya. LBH ini gitu, Iya. saya berpikir kembali, merenung, bermuhasabah. Iya. Tapi Bermuhasabah, jadi kita tuh sebetulnya seperti itu. iya, tapi sebenarnya kembali lagi. Jadi yang menjadi pemecah itu adalah oknum sih sebenarnya. Kita betul. nggak bisa menyamaratakan juga semuanya karena apa? Betul. Ada juga kok yang jujur gitu. Tapi ya di balik permasalahan ini adalah ada aja lah oknum yang memanfaatkan. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan keseluruhannya nih. Betul, emang nggak bisa. Nggak bisa. Salah satunya di sini juga pasti ada oknum. Iya ada. Ada oknum. Dari tiga dia ada nih. Tapi di antara tiga juga ada juga. Komisaris lah. mana yang kau incar kawan? Jabatan apa kawan? Iya, itulah kalau dari saya gitu ya, Bari ya. Betul. Mungkin bisa dari Lim atau dari Bu Hari Iya, juga tuh. Jadi dari Lim dulu nih. Gimana? Bagaimana pandangan Lim nih terkait isu-isu yang terjadi pada saat ini, dari menurut Lim nih yang paling benar-benar harus diedukasi lah, atau menurut pandangan ini seperti apa? Diedukasi. Maksudnya edukasi, atau menurut Lim ini kayak Sejauh inilah Sejauh ya, mana gitu. karena kita udah rehat nih, ada gak hal-hal baru yang terpikir sama Lim? Lim. Oh, Pandangan oke, Lim lah oke, dulu. oke. Secara garis besar bagaimana nih isu-isu yang sekarang Betul. berkembang gitu. Kalau dibilang isu sih, Ya. ya hampir tiap hari kita
ada aja isu Ada ya. aja. Beririsan Ada aja dengan isu itu ya. Ada kelakuan-kelakuan lah ya. Tiap hari kita melihat media sosial, Betul. selalu mendapatkan berita-berita yang kurang enak dari oknum-oknum ini loh. Kayaknya kita juga sebagai orang Indonesia capek juga. Capek, makanya kan tadi kan gue bilang, Hmm. kalau misalkan gua sebagai warga Indonesia Ya. sudah cinta tanah air, Oh, ya kan? mantap. Bos, cinta tanah air tuh bisa dilakukan dengan hal simpel aja. Betul. Iya. Kita Apa tuh, beli apa misal beli kopi, Ya. bayar pajak, Iya. cinta tanah air dong. Betul. Iya. Karena kan kita Kita ada membantu kontribusi juga. ke negara, cinta tanah air. Betul. Itu dari hal kecilnya aja. Betul. Cuman misalkan gua orang yang memiliki pendidikan, mempunyai ilmu, tetapi di saat gua mengembangkan ilmu gua tidak dihargai oleh orang-orang di sini, Iya. salah nggak kalau dia pindah ke negara lain untuk mengembangkan ilmunya? Gitu. Gak salah. Nggak salah ya? Jadi, Nggak sebenarnya salah. juga itu hak dari diri kita ya. Soalnya kan banyak tuh kayak beberapa penemuan, Iya. Betul. ya kan? Iya. Orang ini menemukan misalnya mobil bisa jalan nggak pakai bensin, bisa pakai air putih gitu Iya. kan? Akhirnya redup, ya Nah, kan? itulah salah satu kelemahan. Iya. Terus waktu itu ada tuh orang kita bisa nge-hacking satelit NASA. ya. Iya, iya. Ah. Oh iya, pernah dengar itu. Itu udah gue nggak tahu kemana orangnya. Maksud gue orang-orang kayak mereka tuh bagus gitu loh. Makanya ada yang sampai yang direkrut sama beberapa perusahaan luar negeri, lebih milih tinggal di sana. Tapi sorry gua potong. Nah, boleh. Sebetulnya sekalipun mereka yang ya sudah cinta tanah air, kemudian punya potensi untuk menghidupkan negara dengan berbagai macam inovasinya, akhirnya tidak dihargai dan memilih keluar. Sebetulnya saya yakin di dalam hati mereka yang keluar negeri ini pasti masih punya rasa Pasti ada. Pasti gue yakin di hati dia yang terkecil ada yang ingin balik. Iya, Apalagi kalau negaranya benar-benar menghargai ya. menghargai gitu loh. Banyak juga tuh orang-orang dari luar negeri tuh bangga dengan pencapaian. Karena mereka sedari kecil udah di sini, udah dengan budaya di sini. Bahkan keluarga mereka pun di sini, mereka udah nyaman lah, Bahkan gitu. bahkan mereka tuh banyak tuh orang-orang dari luar negeri yang menyatakan bahwasanya mereka tuh rindu dengan tanah air, mulai dari Iya. makanannya, Makanannya, tempat-tempat yang ada di Indonesia. itu murah-murah, seru, banyak budaya, Betul. iya kan? Hari libur banyak, agamanya banyak. Iya. Iya. Makanya mereka tuh ya banyak tuh yang Cuma lembur doang nggak dihargain kan? jadi gitu. Harganya beda-beda. Beda. Iya. Mau dihargain berapa sih? Jadi gitu teman. Maksud gua Indonesia tuh enak banget tau. Lu Betul. Jadi kita banyak daerah. Pariwisata tuh banyak banget. bahkan orang-orang luar negeri pada kesini juga tuh. Iya, makanya Jawa aja mau ke sini gitu loh. Iya. Makanya kalau misalkan di Indonesia itu secara tenaga kita, ilmu kita dihargain, pasti nggak ada yang mau kerja di luar negeri. Iya. Tapi berarti sepakat ya bahwa hari ini Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, Nggak kekurangan. Nggak Nggak kekurangan. tapi Selalu kurang ada. orang yang cinta pada tanah air. Kalau Nah, gua itu dipikir lagi ya. masih kurang sepakat sih. Masih kurang sepakat. Coba gimana? Cuma kalau dibilang Indonesia nggak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur, gue sepakat. Nah, itu sepakat banget. Sepakat banget. Karena sepakat apa banget. coba? Hah? Coba dijelaskan. Karena apa? Iya. Lihat aja kasus-kasus yang ada di media sosial. Iya sih. Mereka sudah diberikan kepercayaan, tanggung jawab sudah ya. disumpah atas nama agama, atas nama negara, tetapi mereka masih menyalahgunakan wewenang mereka untuk Betul. kepentingan mereka sendiri. Berarti secara garis besar sumpah dengan nama Nih Tuhan bicara mereka. sumpah lagi, bicara Tuhan. Ah, ya. Berarti menurut kalian Menurut asumsi gua, babi lebih dituhankan daripada Tuhan yang sebenarnya, waduh. yang semestinya. Ya, coba. Kenapa? Kenapa coba? Ayat apa tuh? Bukan ayat apa? Karena orang takut makan babi, Ya. tapi berani buat korupsi, berani buat suap menyuap, berani buat kolusi, macam-macam. Nepotis ya. Giliran dikasih babi, aduh, nggak main kita, gitu kan? Makanya. Makanya bisa gue bilang, babi lebih mulia daripada Tuhan. Ya. Anehnya di situ. Saat ini maksudnya Kritisnya di gua kalangan- ya. di kalangan Itu khawatir kalangan ya. Nah, itu. Tetap Iya.
Tapi Yohanes, kalau gua bisa meluruskan, sebetulnya kenapa gua katakan banyak yang dari kita itu kurang mencintai negeri adalah karena pernyataan-pernyataan gampangnya. Kayak gimana tuh? Pernyataan-pernyataan yang dengan seolah-olah tidak memikirkan masa depan Indonesia. Hari ini sebetulnya saya sungguh sangat miris melihat komentar tentang ya era kepemimpinan yang berjalan hari ini. Seburuk apapun era kepemimpinan kita, seyogianya kita sebagai warga negara, yang bisa kita lakukan adalah menerima terlebih dahulu. Oke, betul. Sehingga saat nanti ketika memang terjadi keburukan di dalamnya, kita koreksi sebenar-benarnya. Betul. Dan jalan mengkoreksi ini banyak caranya. Banyak. Tidak perlu langsung demonstrasi. Bisa Dan hari secara ini, hukum ya? Betul, dan hari ini juga sudah dipertontonkan oleh para generasi Iya, muda betul. bangsa yang benar-benar berkualitas, saya rasa. Seperti Sudah dibawa uji ke pengadilan, ya kan? uji undang-undang, Betul. ya kan? Uji material. Uji Nah, material. ini yang maksud saya, kenapa saya mengatakan bahwa kita itu bukan kekurangan orang pintar, tapi kurang orang yang cinta sama negaranya. Berarti gua ambil kesimpulan ya. Maksud tuh cinta tanah air tuh mereka egois, tidak memikirkan ke depannya negara kita mau seperti apa. Karena kalau kita cinta, bukan sekedar cinta tanah air tuh harus mereka nyanyi Indonesia Raya setiap hari. Enggak begitu ya. Itu sangat basic. Yang saya maksud adalah jauh ke depan. Bahwa ketika kita cinta pada negara, kita tahu negara akan dibawa kemana. Oke. Jadi pandangan ke depan. Ini baru nih, pandangan baru nih. Iya. Kita paham bahwa negara itu harus kita perbaiki lewat mana. Betul. Gua Bukan sepakat hanya berarti. sekadar kritisasi, tapi tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan konsekuensi baik ke depannya. Betul. Kan gitu. Emang banyak banget ya. Mereka maksudnya mengkritik segala macamnya tanpa tahu ke depannya dampak dari kritiknya mereka itu akan menghasilkan apa untuk negara ini. Akan menggiring opini apa untuk generasi kita kayak gitu. Itu. Ya, contoh sederhana juga lagi. Kenapa gue mengatakan seperti itu tadi? Karena etis tidak sebagai seorang warga negara yang memilih, dan itu menjadi konsekuensi kita hari ini, mengkomentari kepemimpinan secara personal. Bahkan hal-hal yang gak ada kaitannya dengan rekonstruksi pemerintahan. Maksud gua, lu kalau mau kritik, misalnya lu mengkritik pejabat pemerintahan, kritik jabatannya, kritik kebijakannya, kritik kebijakan, kritik cara kerjanya. Iya, bukan secara personal. Individunya jangan. Gay dijadiin berita. Maksud gua. Iya sih. Betul. Gitu loh. Emang dari kemarin beberapa isu-isu yang terjadi tuh, mulai dari adalah seskap atau juga tuh dari itu tuh kalian masih ingat permasalahan kasus yang dari Kalimantan gubernur atau apa gitu. Itu Rudi ya? Iya, enggak. Jadi itu tuh yang bermasalah tuh adalah jabatannya dia gitu, tapi seluruh mulai dari pribadi dan pribadi dia tuh disebarluaskan gitu. Mulai dari fisik istrinya dihina. Jadi menurut saya tuh itu adalah tapi ya udah lanjut lah, nggak apa-apa. Noni ya. Iya, makanya maksudnya saya kepikiran gitu beberapa. Iya, betul. Kalau mau kritisi ya udah. Tapi lu ketawa. Tapi ya karena memang masuk. Iya, tapi masalahnya itu kurang etis aja ketika memang iya. dikritik fisiknya dan bagaimana gitu. Betul. Kita kan nggak tahu dari dia udah mempervisikan seperti apa, tapi mesti. Iya, padahal kan dia kan maksudnya ingin menampilkan yang maksimal gitu kan. Kita kan sebenarnya sih karena kan pandangan tampan dan cantik itu tiap orang beda-beda ya. Relatif ya. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan dengan pendapat kita sendiri. Terus juga kan kita juga harus mikirin mental orang. Oh iya, mental ya. Jangan sampai kita mengkritisi seenak jidat kita ngomentarin orang. Kita kena mental ya, kan nggak enak ya. Jadi kan nanti ya gitulah intinya kita boleh aja kritis gitu, tapi jangan sampai membawa ke ranah personal mereka. Oke, itu nggak boleh. Kritis namun tetap etis. Kan itu seperti dengan karena kita ada ininya ya, ada sanksi hukumnya ya. Ada sanksi hukum. Kalau kita mengkritik secara personal dan juga kita menyebarkan di media sosial sampai dilihat oleh khalayak umum, itu bisa kena undang-undang pencemaran nama baik. Betul. Undang-undang ITE juga bisa. Pula Lin, Bu Hari, tanpa harus gua sertakan undang-undang, aturan dan lain-lain. Coba kita lihat kepada norma-norma yang ada di negara kita.
kita punya banyak norma agama, norma sosial, Betul. norma susila dan segala macam lainnya. Dan dalam norma ini pun menjadi suatu adat kebiasaan yang berjalan kan di masyarakat. Bagaimana konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita mengkomentari sesuatu hal tidak sebagaimana mestinya? Betul. Oke. Ya, kan Iya. ada normanya. Mestinya Udah ada kita aturannya paham ya. akan norma itu. Jadi Pun secara tidak tertulis, kita harusnya nggak tahu. iya, Betul. tapi- Ada norma yang mengikat kita. Betul. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari norma ya, Iya. terus juga kan kita tidak bisa memukul rata netizen nih sebenarnya karena Lagi ada pula juga- kan mereka yang komen juga belum tentu mereka suci banget. betul. Jadi Nah, soalnya itu maksud gua. Maksud gua- kadang coba ngaca. Iya. Maksud gue gini loh, kita memang berdosa, Betul. tapi dengan cara yang berbeda. berbeda-beda. Iya, makanya kan dibilang Masuk. kita nggak usah menjudge orang sebegitu Mm-mm. dulu karena kita Nah. juga punya pendosa, bahkan dosa kita Kalau dia memang salah di membuat kebijakan, Hmm. salahkan kebijakannya. Betul. Kalau anggaran dia terlalu dinaik-naikkan Iya. atau over, Iya. kita kritik anggarannya. Iya, Kita uji juga. kita secara uji, material kita ya, evaluasi kalau semuanya. Cuma kayak kemarin tuh, ya masalahnya yang bermasalah tuh adalah pemerintahannya dia. Kan anggarannya ya, Iya, anggarannya. Tapi yang dikritiki fisik istrinya, fisiknya dia. Iya, Jadi, iya, itu iya. kan nggak iya. Kan sebenarnya kayak melenceng banget gitu. Mm. Dan ini nih semua untuk netizen ya yang ada di sosial media karena melihat dari sosial media juga kan netizen tuh banyak tuh yang berkomentar asal komentar gitu. Nah, itu Jadi yang saya kalau ingat. bisa sebelum kalian berkomentar ngaca dulu dah ke diri kalian masing-masing, terus juga harus tetap etis. Gitu. Betul, betul. Jangan sampai kalian mengkritisi jadi kelihatan agak apa ya kurang gitu Nah, kalian. tuh. Berarti permasalahan tuh banyak ya. Banyak ya. Iya. Kayak yang baru-baru ini kemarin kita terakhir kan bahas Apa dolar itu? ya. Ya. Bahas dolar. Sekarang kan baru-baru ini Apa tuh? jam mati lampu. Iya. Mati lampu. Iya. Kenapa bisa mati lampu Betul. gitu kan? Karena mati lampu dampaknya itu kepada masyarakat UMKM tuh sangat sangat berdampak Iya. banget gitu. Yang gue bilang tadi, yang merah ikan bisa pada mati ikannya. Jadi kerugiannya banyak banget kan. Yang punya frozen food udah nggak jadi frozen lagi ya kan? Maksudnya Iya, merugikan sekali gitu. rugi Dan banget. usut demi usut katanya memang ada sangkut pautnya dengan kasus yang terbaru ini. Waduh, bentar. Berarti- yang buat tangan itu ya. Yang Iya. batangan itu. Jadi ada Ini sih rentetannya juga ya. kita kan masih mengatasnamakan asas praduga tak bersalah. Hmm. Kita belum bisa memastikan, baru diduga Betul. sesuai dengan berita yang ada aja. Asumsi Gitu, belaka asumsi hari ini belaka. yang berjalan. Cuman kalau memang itu beneran kenyataannya seperti itu, gue cukup miris sih ngelihatnya ya. Tapi Hmm. kemarin saya melihat video itu ada dari pihak yang tertuduh Hmm. itu tuh yang klarifikasi. Oh, yang klarifikasi itu. Dia klarifikasi bahwasannya ya dia nggak ada sangkut pautnya dengan kasus ini gitu katanya dia. Hmm. Sebetulnya gini ya Bu Hari, Nah. Lim. Hmm. Ada kekhawatiran bagi saya apabila membahas hal itu terlalu dalam. Betul. Kira-kira. Betul, Karena betul. pertama memang bukan menjadi wewenang Betul. kita untuk membahas. Kedua, memang kasusnya belum pasti. Betul, pasti betul. Saya baru mau bilang. Iya. Tapi kita juga gatel pengen Iya. ngomong kan. Mungkin Gitu. kayaknya Kita juga gatel pengen Jadi ngomong. kulit-kulitnya dulu Iya, aja kali ya. kulitnya di awalnya dulu aja. aja jangan terlalu dalam karena kita kan belum pasti banget. Karena kan tadi gue bilang kita masih menjunjung tinggi lah asas praduga tak bersalah. Iya, betul. Iya. Jadi kita membahas yang terlihat aja dulu lah Yang ya. terlihat dulu. Iya. Cuman ya itulah kita bahas dampaknya aja lah. Coba apa Maksudnya dampaknya? lu ngerasa nggak mati lampu? Iya, memang belakangan ini di wilayah gua Wilayah cukup juga sering sih Mati lampu ya, mati lampu. Cibinong juga katanya kalau nggak Kena, salah. kena. Iya, Sampai daerah gue juga kena lu rata. Sampai Sumatera kan kena. Iya, juga. tapi katanya lebih parah di Sumatera waktu itu. Yang mati sampai Iya. lampu terus. Nah, tadi gue bilang kan Kalian maksudnya malam batu pun. bara kan kita banyak loh Iya. gitu. Kok bisa ya? Hmm. Sedangkan kita pembangkit listrik kan cuma batu bara doang. Hmm. Ada yang dari panas bumi Iya. ya kan? Ada yang dari tenaga air ada ya? Ada, PLTA ada ya, PLTA ada ya. Di Purwakarta itu terbesar. Maksud gue kok bisa gitu loh. Sedangkan gini loh. Sedangkan kita kalau misalkan gak bayar listrik kita bisa kena denda gitu. Iya. Karena kan kita diputus. Betul.
sedangkan dari pihak PLN memutus bisa begitu aja gitu, tanpa memikirkan dampak kerugian yang kita alami gitu loh. Jadi kayak semaunya ya. Iya, maksud gua nggak adil gitu loh. Sekalinya nanti dia mematikan listrik kita komen ya, Mm-mm. diem aja gitu dia. Betul. Maksud gua katanya juga kan PLN rugi juga ya, ada kerugian juga ya. Waduh. PLN Padahal kerugian. kan kita bayar listrik. Padahal kita nggak pernah kasbon ya listrik Iya, ya. kita selalu lancar. Selalu bayar. lancar gitu. Kenapa bisa kerugian? Berarti ada kejanggalan di Iya. Berarti ada kejanggalan nih, apakah memang masuk jadi duit 5 triliun? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Jadi kayak masih ya abu-abu lah ya Iya. masalah itu. Cuma terlihat berarti dampaknya memang masyarakat pasti menerima kerugian Iya, karena kita memang butuh yang listrik. jelas Gitu. Iya. Kita negara berkembang, negara ekonomi, yang mana ya sekarang udah serba teknologi yang butuh Iya. listrik gitu loh. Semua lini gitu. Jadi seharusnya itu kemarin PLN harus klarifikasi kenapa harus mati lampu. Ya kalau bisa kompensasi. Iya. Kalau bisa Bisa ya. memang itu kewajiban sebetulnya. Kewajiban kan. Ya, Karena ada kerugian yang karena ditimbulkan. kita bayar kan. Gitu Sekalinya loh. nanti kita masa kita bayar terus. Masuk gak sih ke nyala? undang-undang perlindungan konsumen? Masukin aja ya. Masukin aja ya. Masukin Karena lah. kan kita Iya. punya hak di dalam situ. Punya juga. hak di dalam Iya. situ ya. Jadi ketika hak kita diganggu ya kita harus bisa. Ini Nah, juga. ini yang juga menarik nih buat gua sebagai orang yang cinta tanah air, ketika tahu memang kita memiliki hak yang dicederai oleh Ya. negaranya, kita patut untuk kritisi. Betul. Gitu, tapi kritisinya tadi yang gimana dulu nih? Iya, jangan direktur PLN ya kita edit mukanya. Itu personal lagi Iya. tuh. Itu personal. Iya, kritiknya ini. Kalau mau yang- kritik itu yang bikin lockdown itu gitu. Kenapa Iya, harus di lockdown? betul. Minta Gitu. klarifikasi. Dasar hukumnya apa? Alasannya gitu. kenapa? Silogismenya apa? Gitu. Filosofisnya Dan kompensasinya apa jika terjadi Betul. kerugian di masyarakat? Gitu. Karena masyarakat itu cuma butuh apa ya? Kepastian. Kepastian, klarifikasi lah kenapa harus begitu. Iya, agar maksud gua gini loh. Masyarakat udah mandiri, nyari duit udah sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Di saat dia ada duit kita bayar pajak gitu Betul. loh. Kita nggak Lancar juga. kan? lancar juga. Kita maksudnya cuma butuh fasilitas dari negara yang Betul. negara yang berikan itu loh. Dan itu bukan gratis, kita terbayar ya. Bayar BPJS gue bayar gitu-gitu. Itu kan kewajiban, Kewajiban. katanya. Kalau kewajiban artinya kan memang harus dipasang. Masalahnya tuh kita udah bayar tapi kualitasnya kayak gitu juga kan mengecewakan. Iya, juga. walaupun subsidi silang kan, tapi maksud gua ya namanya orang lagi sakit ya prioritasin lah. Nah, itu Gitu. juga yang harus kita kritisi. Kita harus kritisi secara langsung juga Betul. gitu loh. Jadi bukan hanya lewat internet menunggu diviralkan kan seperti itu. Iya. Setidaknya ada langkah preventif secara langsung kita harus bicara. Kalau kan terkadang banyak orang yang komen langsung nggak mau tapi langsung tiba-tiba upload. langsung upload ya. Iya. Nah, ini kebiasaan baru juga nih di rakyat kita ya. Kebiasaan baru di lingkungan kita kalau ya gitulah apa-apa viral. Apa-apa viral ya. Jadi banyak tuh Gitu, orang-orang kan. tuh yang buat video tuh tiba-tiba viral. Memang kita nggak nyari sumber aslinya dulu ya. Iya. Cuman kegiring satu Iya. orang Nah, udah ngikut itu. semua ya. Itulah orang Indonesia tidak melihat dari dua belah pihak. Betul. Gitu. Jadi melihat satunya tersakiti, dia kasihan nih. Padahal dia belum lihat yang satunya ini lebih kasihan apa Mungkin enggak. kayak udah greget juga sih kayaknya, jadi ditelan-telan aja. Itulah makanya orang Indonesia itu Beritanya jelek terus ya. Ya udah dah gua kesel juga. Indonesia tuh harus diedukasi dulu lah. Betul. Tapi kata gue lebih diedukasi pejabatnya. Semua memang perlu diedukasi. Kalau boleh saya jujur, sekalipun saya punya tujuan untuk menjadi seorang abdi sipil, abdi negara, saya memang punya tujuan untuk hal itu, tapi memang ini menjadi catatan khusus bagi negara sebetulnya. Pun Tapi kita gimana ya? bicarakan- Gini Lim, Ah. pun kita bicarakan Dewan Perwakilan Rakyat, Oke. apakah semua sesuai kompetensinya? Apakah ijazahnya jelas semua? Kan? Ya kan? Jadi itu Gitu. pertanyaan ya. Itu pertanyaan ya, bukan Secara ijazah, Betul. walaupun ijazah itu bukan jaminan mereka pinter ya, tapi kan secara administrasi itu wajib lah ya Betul. kan. Nah, Saya tahu nih kenapa bahas ijazah nih. terlebih dari ijazah itu Enggak, balik enggak lagi bosan. kompetensi, ya kan? Iya. Apakah mereka memang kompeten di bidangnya gitu. Komisi ada banyak, setiap Betul. komisi ada bidang masing-masing. Iya, dan bidangnya harus diisi dengan Harus orang yang sesuai. sesuai Betul. kompetensi. Jangan yang itu begini-gini tadi. mulu kan, bingung juga Jadi- kita kan. Iya, jadi itu harus diisi orang yang berpengalaman di bidangnya. Betul. Gitu. Karena itu adalah satu hal basic lah gitu. Iya, setiap komisi itu
sesuai dengan disiplin ilmu Iya. masing-masing. Iya, iya. Komnas HAM tuh isinya gimana? Nggak HAM. tahu saya kan. HAM banget dah, iya. Misal. Iya, iya. Komisi 9 tentang apa gitu kan? Iya. Pangan misal tentang apa. Kalau isinya kelistrikan, Pusing. teknik elektro kan Pusing. masa padi mau disetrum? Pusing. Gosong. Sudah gitu. Oke deh kalau bicaranya Magicom, ya kan? Kan ada cocoknya tuh, Betul. Tapi kan tidak Kalau- sampai kalau- dengan kalau- seperti itu. Kalau komisi hukum isinya stand up, Nah, nah, nggak ikut tuh, nggak ikut. Buku komedi. jadi gimana itu? Iya. Jadi unik-uniknya adalah Memang uniknya juga unik. lah. Ya. Iya, itu harus kita kritisi dalam hal itu, harus kita ketahui juga bahwa ternyata ada salahnya juga ya. Kan kayak gitu. Cinta tanah air itu tadi bukan tentang hal-hal sederhana yang kita lakukan. Kita makan dari tanah kita, enggak. Tapi cinta tanah air itu tentang seberapa sadar kita tentang kondisi negara kita. Iya, dan Gitu. dan kedepannya negara kita Mau dibawa kemana? mau dibawa kemana? Iya. Tuh. Intinya tuh Kayak harus gitu. tetap harus ada pemikiran ke depannya seperti apa. Dan untuk kasus yang terbaru ini juga ya, Mas Batangan ini ya, Wah, itu banyak banget ya. Iya. Banyak banget ya. banyak banget. Seberat dulu mah ada kayak kalau digabungin ya. 7 berapa ya kemarin? 7475 ya. Oh masih. Dengan beberapa dolar Singapura, dolar lainnya. Padahal dolar sekarang naik. Nah, itu dia ya kan. Ngehidupin fakir miskin, hidup semua Iya, dia. tapi lucunya kan berangkasnya dibobol sama Ali Gunci. Bayangin Pas ya. serius nih kita. Canggih banget ya. Bayangin dengan uang sebegitu banyak itu bisa menghidupi orang-orang terlantar, Bisa. memberikan sekolah gratis. Iya, tapi BTW dipikir-pikir ya, kita sekarang kayak film. Iya, seru ya. Jadi kita Kayak pemainnya. Seru ya. Iya, kita kayak ngelihat film gitu. Memang sebetulnya kan kalau nggak salah film itu imajinasi tertinggi seseorang ya. Tapi udah Iya, jadi Jadi realita. ketika dibuatkan itu menjadi imajinasi tertinggi gitu. Iya. Dan kalau imajinasi itu sampai dengan nyata, berarti gitu ya, udah tergambar maksudnya. Berarti beneran ada. Beneran ada, Kan Mas. kayak gitu. Itu baru yang kelihatan. Mungkin masih banyak lagi yang belum Iya. kelihatan. Iya. Sebelumnya juga udah 3.000 triliun kan ada. Kalau menurut Yang gue auto. 5 triliun itu masih angka yang kecil dengan negara sebesar ini. Betul. Pasti ada yang lebih gila lagi. Kan Kalau nggak salah di waktu itu awal kan ada ya. 3.000 triliun. Yang mana tuh? Yang pertama Iya, ada 3.000 kan. triliun itu. Maksud gue dengan nominal 5 triliun masih kecil. Itu uang segitu banyak itu Cuma buat kita tuh udah banyak banget. banget. Gak tahu dia 3.000 bentuknya triliun. gimana. Mandi gua tiap hari pakai Satu uang. triliun aja tuh udah bener-bener kayak gede banget. Makanya saya bayangin tuh 3.000 triliun itu uangnya menampung berapa ruangan. Nah, Nah, iya kan. Iya lo ya. Kayak 3.000 triliun ya, pusing juga ya. Dan Makanya saya bilang. memang sih kalau kata dosen saya dulu di kampus, Ya. nggak ada seorang pun yang ketika berbuat jahat itu ingat Tuhan. Iya. Jadi tidak memandang agamanya apa gitu loh. Iya, Nggak iya. ada yang ingat Makanya- Tuhan kalau iya. lagi Karena berbuat jahat. kebutuhan duniawi mereka sudah tercukupi. Iya. Jadi ketakutan mereka terhadap Tuhan semakin sedikit. Nah, Karena gitu. kalau misalnya dia patuh sama Tuhan, dia nggak bakal ngelakuin itu. Karena orang yang ngelakuin itu berarti dia nggak takut Tuhan. Harusnya begitu. Iya. Karena kan dari awal memang kan mereka biasa disumpah. Iya. Disumpah. Nah itu. Nah, kayaknya pas disumpah, saya bersumpah demi ini di belakang tapi bohong. Bisa ya, bisa jadi batal ya. Intinya mah pada bos kayaknya. Wak wow gitu ya. jadi formalitas aja. Iya. Nah, padahal kalau kita mikir ya tadi Iqbal bilang 3.000 triliun itu bisa membayar utang Indonesia loh, dan masih ada sisanya lagi. Iya, harusnya. Gitu. Apalagi kan sekarang utang kita kan utang negara kan banyak banget tuh. Bu Hari aja deh yang bayarin. Kan punya ternak ya di rumah. Banyak ya kan ternaknya. Banyak dia. Apa Tuan, tuh yang diternak? tuan tanah, tambak udang, wih lengkap loh. Ayam, Ini Ternak ya, babi, telur, loh. kan? Banyak ya. Kurang apa Indonesia? Tinggal ternak LC doang kan belum kesampean. Kita khawatir kalau Indonesia nggak ada Bu Hari ini. Nggak hidup. Wah. Aduh. Dia bapak ekonomi kita, Bro. Amin jadi komisaris nih. Jangan lalu kalau udah berpendidikan mah. Ya. Tapi kurang lebih memang ya apa yang kita bahas hari ini tuh lebih ke kilas balik sih ya. Betul. Karena kan kita udah lama belum ngobrol lagi ya. Kita udah lama nggak serius lagi juga ngobrol. Tapi teman-teman yang terlalu serius lah ya. Ini seperti obrolan-obrolan. Ya Iya. biasa lah untuk Iya. memberikan sedikit edukasi lah kepada teman-teman. Mungkin Dan semoga
ditangkap juga cukup ya. kali ya kita ngebahasnya ya. Ya mungkin. Boleh. Gue pengen ngebahas di sesi kedua Iya. lagi sih karena takut kepanjangan. Iya. Takut Jadi gini. masalah device lagi. Iya. Jadi gini teman-teman. Jadi Nggak gini, kecipratan jadi sih untuk hari korupsi. ini- Iya, cuma Jadi- kecipratan. Jadi tadi Jangan kan, jangan sebut. Jadi, Gue beli Videotron yang gede. Iya. jadi tadi kan kita mau bahas terkait Heeh. korupsi itu yang terjadi yang untuk panas pada saat ini. Iya. Karena sekarang kan belum pasti tuh ya. Hmm. Mungkin nanti kita akan bahas di podcast next selanjutnya. Jadi sesi kedua lah, ini kita Sesi sesi pertama Iya, dulu lah. Karena Tuh. untuk saat ini kayaknya udah terlalu panjang ya pembahasan Terlalu panjang. kita. Iya. Nah, jadi untuk hari ini cukup ya untuk pertemuan awalan kita lagi nih setelah Betul. beberapa lama kita belum buat podcast ya. I'm back. Iya, jadi kita nggak baik ya, soalnya kita kan memang nggak pernah menyatakan kita tutup. Iya kan? Enggak. Enggak tahu dia berarti. Enggak tahu dia. I'm back. Ayo kita lawan. Mereka lawan. Gak ikut gue yang itu kok gitu sih. Oke teman-teman ya. Oke, dari Iqmal ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Gue mau balik ke rumah jadi rakyat biasa. Iya. Semoga semuanya sehat. Semuanya. Jadi Lim ada yang sampaikan lagi? tercerdaskan ya. Udah cukup lah. Oke, jadi inti dari pembahasan kita terkait tadi yang dibilang Iqmal terkait cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu secara garis besar lah ya. Jadi Kesadaran orang- kita ya. kesadaran orang dan kesadaran kita membawa negara kita ini Betul. depannya mau seperti apa. Kesadaran kita. Terus juga dari Lim tadi terkait untuk mengkritisi terkait kebijakan-kebijakan, silakan kritisi dari kinerja dia, tapi jangan pernah kritisi secara personal Betul, gitu, betul. karena kita nggak tahu orang itu mempunyai mental seperti apa. Betul. Hmm. Oke, mungkin Jadi, cukup lah ya. Iya, hari ini cuma itu yang kita sampaikan dua terkait pandangan dari teman-teman saya ini. Iya. Mungkin cukup ya. Ya, oke. Oke, dari hari ini cukup untuk pertemuan kita. Kita akan bahas Teman-teman selanjutnya terus lagi. pantau kita, Iya. pantau channel kita, Jangan lupa channel sosial media kita semua karena kedepannya kita lebih sering upload lagi gitu. Iya. Pasti. Karena kita udah dapat waktu yang pas nih Pasti, buat ketemu pasti. terus nih. Karena setelah kemarin ya Iya, apa sih namanya tuh, rehat bentar sudah lah ya. berlalu lalang lah ya. Pasti. Oke, jadi Makasih jangan teman-teman. lupa di like, Subscribe, subscribe, di share lah juga. Bunyiin apanya? loncengnya. Iya. Jangan lupa komentar juga. Jadi teman-teman Betul. punya pertanyaan. Kalau teman-teman yang pengen ngebahas sesuatu bareng Iya. kita bisa ditaruh di kolom komentar. Dan yang mau konsultasi ke mereka berdua Bisa, silakan bisa, juga. bisa, bisa. Gitu. Bisa banget. Oke, intinya yang mau berdiskusi silakan. Oke, cukup ya. Bisa, Kita Oke. cukupkan sesi hari ini. Kami dari LB OnlyFans, Iqmal, Lim, Bu Hari mengucapkan selamat Tidur. Bertemu. Tinggal dan sampai jumpa ya, ya. berjumpa di podcast Episode selanjutnya. episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.